Yang kedua, syarat wajib haji itu ialah balik. Balik itu bahasa Indonesianya dewasa. Sampai pada usia dewasa. Nah, balik ini kan ada 3 cirinya itu. Yang pertama berusia 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Setelah memasuki usia 15 tahun, maka otomatis si anak tersebut menjadi mukallaf, terkena subjek hukum, terbebani hukum harus melaksanakan ibadah. Sebelum berusia 15 tahun, si anak tersebut belum terkena subjek hukum. Budak sebelum balik teu sholat dosa teu. Sebelum balik melaksanakan maksiat dosa teu karena belum balik, belum menjadi subjek hukum. Lalu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memukul anak yang belum melaksanakan sholat setelah usia 10 tahun, 7 tahun wajib diperintahkan. Lamun 10 tahun tuh sholat, lamun 7 tahun mah kita bentak, kita nasihati. 10 tahun belum melaksanakan sholat, kumaha dipukul, lain disiksa, dipukul. Kan berbeda persepsi orang teh. Nah, hadisnya juga harus dipukul, disiksa. Siap tuh sholat, cepat. Bukan demikian. Pukulannya juga pukulan tarbiyah, pukulan pendidikan, ngadidik. Ada pukulan ngadidik maka memukul dengan sayang teh, bukan memukul dengan benci, kan gitu. Nah, mengapa demikian? Padahal kan belum balik, tapi kita harus memberikan peringatan keras. Jika tidak melaksanakan, pukul. Kenapa? Padahal dalam Islam wajib itu batasnya 15 tahun. Nah, tujuannya untuk membiasakan diri, mempersiapkan. Segala rupa harus dipersiapkan. Jika si anak tersebut sudah terbiasa melaksanakan kewajiban, pas dia beranjak pada usia balik, dia sudah terbiasa. Diajar deui karena diajar sudah dari awal. Jadi menjelaskan tentang sholat, mengajarkan tentang tata cara sholat, itu harus dilakukan pada usia dini sebelum balik. Maka ayalah diurang TKA, TPA, kemudian madrasah diniyah, ngajarin sholat. Karena dirinya sudah terbiasa, pas balik tinggal melanjutkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya balik syarat wajib ini bukan berarti tidak sah sholatnya dan pahalanya menjadi tabungan orang tuanya. Menjadi tabungan. Cuman jika dia tidak melaksanakan, tidak berdosa. Begitu saja. Berbeda jika dia sudah balik. Jika sudah balik tidak melaksanakan ibadah, maka dia terkena dosa. Jadi usia balik ini ialah batasan dia mendapatkan buku catatan amal sendiri, bukan rapot sendiri. Buku rapot sendiri diberikannya pada usia balik. Maka setelah balik, aktiflah 2 malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan si anak ini, karena menjadi tanggung jawab, bukan menjadi beban orang tua lagi. Itu namanya mukallaf. Itu yang pertama, berusia 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua ialah keluar air mani. Mimpi jima, mimpi basah, sampai keluar air mani. Setiap anak mempunyai pengalaman yang berbeda terkait usia balik. Tidak semua berusia 15 tahun, kadang baru berusia 13 tahun tapi dia pernah mimpi basah. Maka sejak mimpi basah itulah batasan baliknya. Jadi batasan baliknya ialah usia mana yang mendahului atau kejadian mana yang mendahuluinya. Terkadang 15 wae, umur 12 juga jika sudah mimpi basah sudah balik. Kemudian yang ketiga ialah haid bagi perempuan di atas 9 tahun, karena haid itu pasti keluarnya setelah 9 tahun si anak wanita tersebut. Jika di bawah usia 9 tahun maka itu disebut darah penyakit, karena secara kedokteran, secara medis haid itu keluarnya setelah
usia 9 tahun karena hormonnya baru terbentuk pada usia itu, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada seorang anak, kalau perempuan pernah haid, kalau laki-laki dan perempuan pernah mimpi basah hingga keluar mani, atau berusia 15 tahun bagi orang atau bagi anak yang belum mengalami haid atau mengalami mimpi basah 15 tahun, maka sejak saat itu orang tersebut mempunyai kewajiban untuk menjalankan seluruh syariat Islam termasuk ibadah haji. Sampai sini paham? Jadi anak-anak tidak wajib ya. Yang kedua, yang ketiga, syarat wajib haji itu ialah berakal, akil, yang mempunyai akal. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sehat akalnya, sehat rohaninya. Ari berakal mah ieu teh artinya teh kompleksnya. Secara tekstual dia itu tidak gila secara tekstual. Namun konteksnya banyak, artinya banyak. Sampai para ulama menjelaskan bahwa akil itu salah satunya dia tidak dalam keadaan depresi. Kan depresi mah gila tuh ya. Stres gila tuh. Depresi gila tidak? Tidak. Jadi secara umum berakal itu artinya sehat mental. Kalau berakal humpul dalam arti sempit, dalam arti tekstual, maka lawanannya ialah gila. Berakal atau gila kan gitu, berakal dan gila. Sedangkan penyakit mental bukan hanya gila, bukan hanya gila, termasuk tadi depresi, stres dan penyakit mental lainnya. Nah, hanya orang yang sehat secara rohani, secara mental, maka ia diwajibkan kewajiban untuk melaksanakan haji. Karena konsekuensinya berat, Bapak Ibu sekalian. Kemarin juga waktu pembinaan kesehatan haji, Ibu dokter pernah bercerita kan ya, pas di sana banyak jamaah yang tiba-tiba linglung, tidak ingat siapa dirinya, namanya pun lupa. Memorinya kadang-kadang ada yang di rumahnya pagi-pagi keluar dari kamar hotel, Pak balik kemana? Rek maraban hayam Bapak teh rara saatnya di lembur nawe, padahal terlihat sehat fisiknya, tapi secara mental sakit. Nah, maka penyakit mental ini menjadi salah satu syarat setiap orang untuk bisa melaksanakan haji. Nanti keluarlah surat istitoah, kartu istitoah itu dari kesehatan. Karena yang akan diperiksa bukan hanya fisik tapi juga mental. Gitu. Berakal ya. Kemudian selanjutnya, jadi semua ada 5 ya. Selanjutnya yang keempat, syarat wajib haji itu ialah merdeka. Merdeka ini dalam arti sempit secara tekstual ialah orang yang bukan hamba sahaya, orang yang sudah bebas, bukan budak. Kan zaman sekarang tidak ada budak. Kalau dulu ya perbudakan masih berlaku, sekarang tidak ada budak. Status semua warga dunia itu sama, tidak mengenal ras, gender dan sebagainya, semua sama. Nah, tapi mengapa walaupun secara sekilas tidak relevan, tapi mengapa selalu ada? Karena Bapak Ibu sekalian, merdeka itu bukan hanya masalah perbudakan saja, tapi kebebasan seseorang masuk ke merdeka. Jika Bapak Ibu sekalian sedang berada di dalam tekanan, di bawah tekanan, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak bisa kemana-mana, termasuk merdeka atau tidak merdeka. Seperti misalkan jika saya keluar rumah, di luar rumah ada pembunuh, berarti kemerdekaan kita tercabut. Orang yang dipaksa juga bukan termasuk orang yang merdeka. Artinya merdeka itu ialah dirinya bebas 100%, bisa melakukan apapun dengan kehendak sendiri. Orang merdeka termasuk orang yang wajib melaksanakan haji. Orang yang belum merdeka dirinya tidak termasuk orang yang wajib melaksanakan haji. Orang di bawah tekanan, di bawah paksaan, di penjara misalkan. Ada di penjara, kemerdekaannya cabut tidak? Kan dicabut. Malahan mah disebutkan ya kalau nggak salah oleh majelis hakim dalam putusan bahwa kemerdekaannya dicabut.
kemudian hak pilihnya dicabut, hak dipilihnya dicabut. Sekarang setiap warga negara itu mempunyai hak dipilih dan memilih. Kan pas dia di penjara, sebelum nanti hakim dalam putusan disebutkan dicabut hak pilih dan memilihnya, dicabut kebebasannya. Jadi arti merdeka itu bukan hanya masalah perbudakan saja. Orang dibui oke tidak merdeka, orang yang tersandra juga tidak merdeka, orang yang berada di bawah tekanan juga tidak merdeka. Tekanan misalnya tekanan orang yang tidak sanggup untuk melawannya. Contoh kecil, nah pemilik instansi mah ya jabatan di atasnya, komandan, atasan misalkan ya. Jadi itulah kalau diterjemahkan secara konkret mahnya bentuk kekinian. Bapak Ibu kalau bekerja kan suka ada aturan. Bapak boleh melaksanakan haji atau cuti panjang itu minimal 1 tahun sekali. Bisa ke ASN umroh atau haji bertahun setiap tahun. Tidak bisa, kan ada aturannya. Masuk kriteria ini. Walaupun Bapak Ibu sekalian memenuhi syarat yang lain, tapi Bapak Ibu tersandra oleh surat pernyataan atau kontrak yang mana Bapak Ibu sekalian tidak bisa menghindar dari ikatan kontrak tersebut. Salah satunya itu kontrak kerja. Begitulah, kan cuti tidak bisa sembarangan, baik ASN, TNI Polri atau bekerja di perusahaan, tidak bisa, dibatasi. Ada cuti hamil, mungkin orang hamil tiap bulan kan gitu. Masa bisa mengajukan cuti hamil tiap bulan? Tidak, pasti ada batasannya. Ada cuti haji ayah kan tiap perusahaan. Bisa tiap tahun tidak? Tidak bisa, dibatasi. Makanya kalau ada pembimbing yang ASN nanti suka bingung gitu. Makanya leluasa pembimbing mah jangan menjadi pegawai negeri, karena jika dia ingin melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing kudu ngabohongan naon, ngabohongan orang dalam. Iya, ada absensi kan sekarang sudah sudah modern. Tetap saja harus dibohongan. Ka adminna abdi bade ngalaksanakeun haji sabar dinten 40 dinten, tapi 1 hari sebelum berangkat dan 1 hari setelah pulang, berarti 42 hari. Wow, tidak ada perusahaan yang akan mengizinkan karyawannya cuti selama 42 hari tiap tahun, tidak ada. Berarti orang tersebut belum merdeka. Artinya pas ngelaksanakeun ibadah haji teu nanaon dan teu wajib ieu mandi berada di dalam kontrak. Apalagi misalkan begini, kalau karyawan baru itu suka ada kontrak pertama. Kontrak pertama selama 2 tahun harus bersedia ditempatkan di mana saja misalkan. Yang kedua bersedia tidak dulu menikah. Yang ketiga bersedia tidak mengambil cuti panjang, termasuk cuti haji kan gitu. Salah satu nanti persyaratan nanti. Nah, orang tersebut belum merdeka, berarti belum wajib haji. Walaupun syarat lain sudah terpenuhi. Didinya mah gaji ente kan geus gede. Sabulan 15 juta, 20 juta. Jaba bujang kene, can boga beban naon. Kunaon eta teh haji wae atuh. Nah, kadang ada orang yang belum ngerti. Tetapi setelah mempelajari ilmu manasik, insya Allah mengerti. Tidak semua orang yang mampu atau persyaratan lain terpenuhi bisa melaksanakan ibadah haji tatkala belum merdeka, belum bebas. Paham sampai sini?